salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam hormat saya sampaikan, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anissa Nurul Pasya, saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2025 dari kelompok 1, subkelompok 2, nomor urut 10. Dengan penuh rasa syukur, izinkan saya menyampaikan refleksi pembelajaran pada minggu ini. Nah, materi yang kita dalami sungguh relevan dengan identitas kita sebagai aparatur sipil negara, yakni nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang biasa dirangkum dalam berakhlak. Nah, bagi saya materi ini bukan sekedar teori, melainkan sebuah pijakan moral dan profesional dalam menjalankan amanah sebagai pelayan publik. Oke, baik. Nilai-nilai dasar ASN ini terangkum dalam akronim berakhlak yang terdiri dari yang pertama berorientasi pelayanan, di mana kita harus menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dengan sepenuh hati menghadirkan layanan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Selanjutnya ada akuntabel, di mana setiap tindakan dan keputusan harus transparan, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya juga ada kompeten, di mana kita harus mampu nih menumbuhkan semangat belajar tanpa henti untuk meningkatkan kapasitas diri. Selanjutnya lagi ada harmonis, di mana kita harus mampu menciptakan suasana kerja yang saling menghargai, menghormati perbedaan, dan membangun kebersamaan. Selanjutnya ada loyal, di mana kita harus mampu juga menjaga kesetiaan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta kepemimpinan yang sah dengan sikap positif. Lalu ada adaptif, di mana adaptif ini adalah sigap menghadapi perubahan, tangguh dalam tantangan, dan terbuka pada inovasi. Selanjutnya juga ada kolaboratif, atau ini yang terakhir, ada kolaboratif. Ini artinya kita harus mampu bekerja sama lintas sektor, menyatukan potensi, dan membangun sinergi demi hasil yang terbaik. Nah, bagi saya 7 nilai ini adalah DNA ASN modern. Kenapa? Karena ini merupakan fondasi yang menyatukan integritas, kompetensi, dan pengabdian. Oke, baik. Nah, dari seluruh materi, 2 nilai meninggalkan kesan mendalam bagi saya. Yang pertama, orientasi pelayanan. Saya belajar bahwa sejatinya keberadaan ASN diukur dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Layanan publik bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah pengalaman yang membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Nah, selanjutnya yang kedua ada kolaborasi. Saya semakin menyadari bahwa tidak ada keberhasilan yang besar yang akan lahir dari kerja individu semata. Nah, kolaborasi ini adalah energi kolektif. Ketika ide, kemampuan, dan perbedaan disatukan, lahirlah solusi yang jauh lebih kuat dan berdaya guna. Nah, baik, materi ini menantang saya untuk bercermin. Yang pertama, saya merenungkan apakah saya sudah benar-benar menempatkan pelayanan sebagai panggilan, bukan sekedar kewajiban, dan apakah saya sudah jujur dan sudah transparan dalam setiap detail pekerjaan. Lalu apakah saya sudah cukup terbuka untuk belajar hal baru meski di luar zona nyaman saya. Pertanyaan-pertanyaan ini menghadirkan kesadaran bahwa menjadi ASN sejati berarti menghadirkan profesionalisme dengan hati nurani. Nah, menurut saya, agar nilai berakhlak tidak berhenti sebagai wacana, saya bertekad untuk menerapkannya melalui langkah nyata. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Jadi saya mungkin harus lebih proaktif mendengarkan kebutuhan rekan kerja maupun mendengarkan
kebutuhan masyarakat, lalu akuntabel. Saya harus memastikan setiap pekerjaan terdokumentasi dengan baik, lalu kompeten. Saya harus bisa menyisihkan waktu khusus untuk belajar dan meningkatkan kapasitas diri saya. Lalu harmonis, saya harus bisa menjaga komunikasi yang santun dan membangun suasana kerja yang nyaman. Lalu loyal, itu saya harus dapat mendukung kebijakan organisasi dengan integritas. Selanjutnya adaptif, di mana saya harus berani mencoba teknologi baru meski butuh usaha ekstra. Lalu yang terakhir ada kolaboratif. Nah, ini saya harus mampu membuka ruang kerja sama lintas bidang untuk mencapai hasil yang optimal. Dan langkah-langkah sederhana ini saya yakini dapat membentuk budaya kerja yang lebih profesional dan berkarakter. Nah, oke, baik. Dari pembelajaran minggu ini, saya menarik kesimpulan bahwa nilai-nilai berakhlak adalah kompas moral sekaligus panduan profesional bagi ASN. Jadi, ia bukan sekedar slogan, melainkan pedoman hidup yang jika benar-benar diamalkan mampu melahirkan ASN yang berintegritas, cerdas, dan humanis. Lalu ASN yang berakhlak bukan hanya melayani dengan tangan, tetapi juga dengan hati. Bukan hanya sekedar fisik, tetapi juga memberi makna melalui dedikasi. Baik, demikianlah refleksi yang dapat saya sampaikan dalam learning journal minggu ini. Semoga nilai-nilai berakhlak senantiasa terpatri dalam diri kita sehingga setiap langkah pengabdian menjadi lebih bernilai bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.